Jembreng-jembreng nggak kok? Suaranya jembreng-jembreng nggak kok? Suaranya kecil ya. Kecil. Nggak pakai headset ya? Sebentar. Halo teman-teman semuanya, masih ada waktu untuk ngajak teman-teman yang lainnya, untuk kirim iklannya, untuk yang sakit. Kita di sini sama-sama berdoa untuk mereka yang sakit. Sakitnya mau sakit COVID atau sakit apapun, saya percaya tidak ada batasan bagi kuasa Tuhan. Jadi, ayo mumpung masih belum mulai juga kita kirimi iklan-iklannya, kita ajak mereka. Percaya kalau misalnya today is the day of salvation. Iya, dengerin nggak kok? Kecil. Suaranya kecil. Tambah kecil sih Shell timbang tadi. Kecil. Ini laptop wes nyala. Bentar tak join laptop. Lagi besar. Sayangku tipis ya, tipis ya. Jangan. Erin, ya, Erin, ya, Erin. Pak Sel, bisa jelas nggak? Coba. Belum tak unmute tadi ternyata. Gini, kecil, Jelas. 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 Ya, segini aja. Oke, kalau gitu. Mulai dah. Kita doa sebentar yuk. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mulai Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika puji-pujian Tuhan dinaikkan Tuhan, ketika firman disampaikan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan setiap organ-organ itu mulai menyadari bahwa mereka telah ditebus di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap organ harus memuliakan nama Selamat di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa oleh bilur-bilurnya setiap organ-organ sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk melayani Engkau dalam nama, biar nama Yesus yang ditinggikan. Amin. Terus sampai melaku. Kopi terus sampai melaku, gak kamu kerotak kelotok. Aku join laptop udah bisa. Aku live dulu ya. Live dulu. Siap.
Langsung mulai ya? Yap, boleh. Ini lebih jelas apa ya, Pak? Jelas kok. Oke. Yuk, mari kita mulai hari ini. Oh, Hallelujah, hallelujah. Oh, kirala baraba sharana yarana bayarana. Kirana basharana bayarana bayarana baraba yarana ba. Kirana basharana yarana bayarana bayarana barana baraba yarana baraba yarana baraba. Kirana basharana bayarana yarana 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 yarana. Oh, sembah Dia, naikkan pujian, tinggikan namanya. Kirala baraba shararararararara. Kirana masharana bayarana bayarana yarana ba. Kirala yarana makarana masharana malama yarana 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 ba. Kirana bashikarana bayarana bayarana barabara bayarana baraba. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
dengan iman sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kami terima Tuhan kemenangan-Mu. Kami terima Tuhan kesembuhan-Mu. Oh, sebab Kau Allah yang besar, Allah yang mulia, Raja segala raja. You're so good. Kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu sempurna bagi setiap kami, bagi setiap hidup kami. Kira bara 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 basyara yara nama yara nama yara bara nama yara nama. Kira basyara yara nama yara bara nama yara nama yara nama yara nama. Kira na 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 na. Shara yara 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 nama. Kira basyara yara 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 bara yara nama. Oh, Kau Allah yang besar Tuhan. Oh, let us worship Your name, glorify Your name. Sebab kami tahu Kau Allah yang besar Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika Tuhan Kau disalibkan ya Bapa, di sana Tuhan kami sudah menerima semuanya ya Bapa. Kesembuhan Tuhan, terobosan ya Bapa, pemulihan Tuhan, atau apapun itu Tuhan yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau semua itu sudah Kau selesaikan ya Bapa di kayu salib ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau menerima secara utuh Tuhan, apa yang telah Kau berikan ya Bapa, apa yang telah Kau tebus Tuhan bagi hidup kami ya Bapa.
Kaulah yang baik Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. My days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender all, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender all, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have
bread that I am made. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing. Oh, I will sing of the goodness of God. You're a good, great God. Your love is enough for us. Kasih-Mu besar, kasih-Mu yang termulia, tiada pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Terima kasih Tuhan buat kasih setia. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan kemateraikan Tuhan, setiap firman disampaikan Tuhan, jatuh Tuhan kepada setiap tanah hati kami. Dan biar setiap organ kami, setiap sel kami, kembali disadarkan bahwa mereka sudah ditebus di atas kayu salib. Bahwa setiap sakit penyakit apapun sudah ditebus di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan, sebentar lagi kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Biar Kau berikan kepada kami hati seperti murid. Biar firman yang disampaikan termaterai di setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama mengenai kesembuhan. Untuk mungkin di sini ada yang nggak enak badan atau ada yang didiagnosa bahwa positif, mungkin sudah beberapa lama, tapi tetap percaya kalau misalkan dia adalah Jehovah Rafa, dia adalah Tuhan penyembuh dulu, sekarang, selamanya. Tetap dia tidak berubah. Dulu namanya Jehovah Rafa, sekarang namanya berubah. Namanya tidak pernah berubah. Dia adalah Jehovah Rafa. Dia masih Tuhan yang menyembuhkan sampai sekarang. Saya ajak kita untuk buka di Lukas 13 ayat ke-10 sampai ke-17. Saya bacakan, menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pas ya, hari ini hari Sabat. Pada suatu kali Yesus mengajar dalam satu ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hei ibu, penyakitmu telah sembuh." 13, lalu ia meletakkan tangannya ke atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Kita garis bawahi ya, berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Oke. Ayat 14, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Ayat 15, tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hei orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya, dan membawanya ke tempat minuman? Ayat 16, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Kita kembali lagi bahwa di situ ceritanya pada suatu hari Sabat ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk. Nah, mungkin di sini kita ada yang sakit. Mungkin sakit kita enggak selama itu, tidak sampai 18 tahun. Mungkin sakit kita baru 1 minggu yang lalu kita didiagnosa COVID. Mungkin kita
mulai merasa nih 2 hari lalu kok nafas mulai nggak bisa membau, nggak bisa merasakan makanan dan lain sebagainya. Nah, tapi kabar gembiranya adalah yang 18 tahun aja Tuhan Yesus tuh bisa sembuhkan. Apalagi kita yang tidak sampai 18 tahun. Saya mau ajak kita juga untuk buka di Lukas 14. Tuhan Yesus juga kembali lagi menyembuhkan. Lukas 14 ayat pertama. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit bungsung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu Yesus, memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Di sini kita garis bawah ya, siapakah di antara kamu yang tidak segera? Ya, di sini dikatakan segera. Jadi kalau misalnya kita lihat Tuhan Yesus itu segera. Kalau misalnya menolong kita untuk menyembuhkan kita, Tuhan Yesus itu bukannya yang memperlama dan lain sebagainya, enggak. Biar beberapa mungkin ada banyak pikiran seperti ini. Oh, Tuhan Yesus tuh enggak langsung sembuhkan. Biar aku tuh rendah hati, biar aku tuh dibentuk jadi orang yang sabar. Enggak, Tuhan enggak perlu lakukan itu. Semuanya sudah tersedia. Semuanya sudah Tuhan sediakan di alam roh. Tuhan sudah berikan kesembuhan, Tuhan sudah berikan semuanya. Saya pernah mengajarkan 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Di mana tubuh itu yang ya itu adalah rumah kita atau kemah kita yang pasti berbicara tentang makan, terus ya 5 indera kita ya, untuk yang kita harum, yang kita bau, terus kita cium dan lain sebagainya, itu adalah yang ada di tubuh kita. Dan di jiwa itu apa yang mulai masuk, yang mulai kita rasakan? Aduh, merasa karena badannya nggak enak, merasa marah, merasa jengkel, terus merasa ya sedih atau merasa apa, itu mulai masuk ke jiwa. Tapi mungkin itu untuk wanita ya, wanita mungkin bisa ngomong ya perasaan punya perasaan sedih dan sebagainya. Laki-laki mungkin enggak kayak gitu, tapi laki-laki punya reasoning, mulai ngerasa kayak aduh aku ini mulai sakit iki, tenggorokanku mulai nggak enak ini. Mulai disitulah iblis bermain di jiwa. Tapi ada satu hal bagian dari kita tuh yang nggak bisa disentuh, yaitu adalah roh. Titik roh itu yang tidak bisa diotak-atik oleh iblis, karena roh kita yang langsung connect dengan Tuhan, dan roh itu berkatanya bukan berkata sakit, berkatanya marah dan lain sebagainya. Roh itu berkatanya oleh bilur-bilurnya sudah sembuh. Roh berkatanya adalah oleh bilur-bilurnya Andi, Sela, atau siapapun yang ada di sini sudah sembuh. Cia, ada Mary juga, ada Yason, sudah sembuh. Nah, dan di situ dikatakan, siapakah dari kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya? Kita ini anak-anak Allah. Bukankah Tuhan itu bukan lebih bersegera untuk menarik kita kalau misalnya kita ini terperosok ke dalam sebuah sumur? Jadi, sakit penyakit bukan berarti diberikan Tuhan. Bukan diberikan Tuhan, tapi itu semua serangan dari iblis. Tuhan tidak pernah kirimkan sakit penyakit kayak mungkin kita tidak bisa membayangkan ya. Apakah kita mungkin ya, kalau misalnya kita ini mau ngasih tahu anak kita atau apa dengan cara kita patahkan kakinya, tidak mungkin kan seperti itu. Demikian saya juga yakini kalau Tuhan tuh tidak lakukan seperti itu. Dia adalah Bapa yang baik. Seperti temanya hari ini, doa kita hari ini yaitu adalah the goodness of God. Your goodness is running after me. Kebaikan Tuhan tuh loh yang ngejar kita. Nah, saya kembali lagi ke Lukas 13. Di situ kita lihat di ayat 12, Tuhan Yesus duluan yang memanggil. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata pada dia, "Hei ibu, penyakitmu telah sembuh." Yang mencari kita, itu sebenarnya mungkin nampaknya yang kita tahu, kita yang mencari-cari kesembuhan. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus yang nyari. Tuhan Yesus yang memanggil kita, mau enggak sih kamu sembuh? Kita perlu tahu kalau misalnya Tuhan itu terlebih rindu untuk kita ini disembuhkan daripada diri kita ini bisa rindu kita ini mau sembuh. Saya waktu seminggu yang lalu saya didiagnosa kena COVID. Saya lebih memilih saya tidur-tiduran.
Tapi ada di dalam saya tuh yang kepingin berbahasa roh, sepingin mendengarkan khotbah. Itu loh, di dalam saya itu loh. Roh yang ada di dalam saya itu, yang lebih ingin untuk sembuh daripada saya sendiri untuk sembuh. Saya sendiri lebih baik tidur-tiduran, lebih baik saya tuh, ya wis lah, wis nanti ayolah, mumpung kayak gini, istirahat apa. Tapi yang di dalam saya tuh yang enggak bisa. Yang di dalam saya tuh yang lebih terburu-buru. Dan saya tahu itu bukan saya. Itu adalah Tuhan. Tuhan yang terlebih terburu-buru untuk mau saya ini segera sembuh. Dan puji Tuhan saya sudah sembuh. Saya mau ajak kita untuk buka di Mazmur 31 ayat 20. Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Saya mau ajak kita untuk lihat di terjemahan lainnya. Bentar. Mazmur 31 ayat 20 di The King James Version. Oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee, which thou hast worked for them that trust in thee before the Son of Man. Oh, betapa indahnya, alangkah indahnya kebaikan Tuhan. Kita perlu ingat ketika ini masa-masa seperti kayak gini, kita perlu ingat bahwa Tuhan itu baik. Itu adalah satu hikmat yang kita bisa dapatkan, bahwa Tuhan itu baik. Kita mungkin banyak pikiran kita yang berkata, kalau Tuhan baik, kenapa aku belum sembuh dan lain sebagainya. Itu sudah Tuhan berikan kesembuhan itu. Masalahnya adalah seperti hamba Tuhan Andrew Womack berkata kayak gini, kesembuhan itu sudah disediakan, tapi masalah kenapa kok kamu tidak bisa connect kan? Seperti kayak kita punya TV, TV-nya ada, loh salurannya ada, RCTI, SCTV itu ada. Kalau misalnya sesuatu kamu tidak bisa lihat RCTI dan SCTV, apakah berarti RCTI dan SCTV yang tidak menayangkannya? Tidak, RCTI dan SCTV tetap menayangkan. Cuma saluranmu, mungkin salurannya, mungkin antenanya yang membuat kita ini tidak bisa menangkapnya, tidak bisa melihatnya. Nah, kesembuhan kita, Tuhan itu tetap berkata yang sama oleh bilur-bilur yang kamu sudah sembuh. Tapi mungkin kitanya sendiri yang akhirnya sinyalnya agak error kepada Tuhan. Kita yang agak error untuk memahami Tuhan. Nah, saya mau ajak kita untuk tahu bahwa semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 17. Karena ini sangat vital sekali ya untuk kita ini tidak salah paham dengan Tuhan. Untuk kita ini tidak, oh ya ini semuanya datangnya dari Tuhan, sakit penyakit, biar aku rendah hati dan sebagainya. Ini bukan dari Tuhan. Jadi kita tahu kayak gini, orang Kristen tuh menang ketika dia tahu dua hal. Dia tahu siapa dia di dalam Kristus, dia tahu siapa lawannya dia. Ketika dia tahu siapa lawannya bukanlah pertama, lawannya dia bukanlah sakit penyakit. Saya selalu perkatakan kayak gini, Andi itu bukanlah COVID dan COVID itu bukanlah Andi. Nah, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah, setiap kesembuhan, setiap berkat daripada Tuhan diturunkan dari Bapa segala terang. Semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Setan itu tidak bisa satu hal baik. Oke? Jadi jangan salah paham. Ayo kembali, hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa. Jangan kita salah paham sama Bapa. Saya mau ajak kita untuk lihat di Keluaran 34 ayat 6. Keluaran 34 ayat ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya.
Ayat ke-7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahannya, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Di sini dikatakan ya, kalau misalkan berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tuhan itu mengampuni. Tuhan bahkan tidak ingat lagi kesalahan-kesalahan Anda. Jadi ketika Anda sakit seperti kayak ini, Anda jangan kemudian langsung ingat-ingat kayak gini. Aduh, aku salah apa ya? Oh, waktu saya kemarin sakit, saya diingatkan seperti itu. Oh, karena saya ini sikap hati saya keliru. Makanya Tuhan tegur saya. Oh, saya kayak gitu karena saya belum mengampuni. Betul sih, memang saya belum mengampuni. Tapi bukan berarti saya sakit karena itu. Saya tidak sakit karena itu. Sakit itu adalah kutuk yang tidak pernah Tuhan berikan kepada kita. Contohnya, adakah ya kayak tadi saya bilang, adakah yang matahkan kaki anaknya untuk memberitahu? Tidak mungkin dilakukan. Jadi, oke, kita memang mungkin kita perlu mengampuni dan lain sebagainya. Tapi itu bukan berarti sakit penyakit itu konsekuensi karena kita tidak mau mengampuni. Tidak. Nah, saya mau ajak kita juga lihat di terjemahan King James Version-nya, itu dikatakan seperti ini. Keluaran 34 ke-6. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Tuhan itu kasih setianya berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Kalau Anda pernah kenal orang paling sabar, Tuhan itu lebih sabar. Kalau Anda pernah kenal orang baik, Tuhan itu lebih baik daripada orang itu. Jadi biar Anda dapat gambaran ya. Kalau Tuhan itu bukan nampaknya mungkin seperti kayak Tuhan itu salah dikit hukum, salah dikit hukum, salah dikit hukum. Enggak. Dia adalah Bapa yang baik. Dia yang memberikan kita kesembuhan, dia memberikan kita berkat. Saya mau ajak kita untuk buka di Mazmur 23. Untuk kita tahu bahwa beneran tak apakah Tuhan itu memang Tuhan yang baik seperti yang dikatakan Andi. Apa buktinya? Kita manusia itu kebiasaan untuk tanya buktinya apa. Buktinya apa? Kalau sudah sembuh, buktinya apa? Nah, pasti kepingin tahu bukti. Karena namanya manusia, dasarnya sifat dasarnya adalah kepingin melihat dulu. Mazmur 23 ayat ke-6, tapi saya akan bacakan di terjemahan King James Version. Mungkin teman-teman sponsor bisa bantu saya share ya. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amin. Di situ dikatakan, sudah share? Belum. Kita sharekan. Bisa dilihat ya, surely. Arti kata surely itu adalah pastinya, yakin, 100% pasti terjadi. Surely, pasti bahwa kebajikan, kemurahan itu mengikuti Anda. Ini loh betapa Tuhan itu mengasihi Anda. Kenapa saya bilang kok judulnya adalah, aku kok rodok lali judulnya. Nah, judulnya Your Goodness is Running After Me. Bahwa kebaikan Tuhan itu yang mengejar kita. Bukan kita nih yang ngejar kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu loh yang ngejar kita. Seperti kayak lagu yang tadi dinyanyikan Sheila. Bahkan di saat kita ini, itu lagu yang sangat bagus sekali ya. For the moment that I wake up, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Masalahnya adalah, kita nih yang nggak ingat. Kita nih yang nggak mau mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu yang selalu memburu kita. Sekarang, untuk semuanya, coba tarik nafas. Keluarkan. Mungkin ada yang sesak, ada yang nggak enak. Tapi tahukah Anda, sampai sekarang Anda masih bisa bernafas? Itu hal paling kecil. Mungkin bisa ambil minum, bisa diminum.
Ada yang punya rasa, ada yang nggak punya rasa. Tapi tahukah Anda, kalau misalkan Anda masih bisa minum, ada banyak orang yang nggak bisa minum. Waktu saya di ICU, waktu saya di rumah sakit, ada orang tuh yang dimasuki selang sampai ke lambungnya, karena lambungnya ada darahnya. Dia nggak bisa makan selama waktu saya di sana 2 hari. Dia nggak bisa makan selama 2 hari. Jadi betapa Tuhan tuh baik. Anda itu bisa minum, Anda bisa makan. Nah, masalahnya adalah kita nggak mau mendeklarasikannya. Ingat ya, iman kita itu nggak pernah automatically. Secara otomatis lalu tiba-tiba beriman. Nggak. Iman kita itu voice activated. Seperti kalau misalnya zaman sekarang ada Google. Oke Google dan lain sebagainya. Kemudian baru bisa aktif. Menyalakan lampu, lampu nyala, baru bisa nyala. Demikian juga sama dengan iman kita. Iman kita itu voice activated. Kita perkatakan dulu. Baru kemudian itu menjadi aktif. Nah, kita puji Tuhan. Di situ liriknya tadi dikatakan, I will sing the goodness of God. I will sing the goodness of God. Pujilah Tuhan, rejoice. Saya ajak kita untuk membuka juga di Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita perlu ya, kita ini manusia itu diciptakan 3. Punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh. Tapi saya tadi bilang kan, tubuh itu nampaknya kayak enggak penting. Enggak juga, karena kita selama masih hidup di dunia, kita perlu tubuh. Kita nggak bisa pakai roh gitu, ngawang-ngawang gitu, enggak bisa. Jiwa nampaknya yang paling lemah. Jiwa itu di sana tuh yang kita mulai merasa sedih, mulai merasa apa, itu di sana. Tapi disitulah kerannya. Di sini itulah terjadi pembaruan akal budi. Nah, kita perlu bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadian kita tuh dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan perbuat. Dan biar ini ya, ingat satu hal ini. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Buatlah jiwa kita tuh benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu baik. Dengan cara kita terus, I will sing the goodness of God. Kita menyanyikan kebaikan Tuhan. Sepanjang hari kita tidur, kita bangun, kita terus rejoice. Kita terus naikkan puji-pujian akan Tuhan. Di Mazmur 68 ayat 4, saya juga ajak kita untuk buka. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendara melintasi awan-awan, namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Kita harus beria-ria, kita harus mengucap syukur. Di Yoel 2 ayat 26 sampai 27. Yoel 2 ayat 26 sampai 27. Haleluya. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saya ajak kita untuk mengubah di ayat 27 ini, di antara orang Israel, kita katakan di antara, kalau keluarga saya namanya Sasmita, kita ganti nama belakangnya. Sela nama belakangnya, keluarganya adalah Binti. Jadi kita baca kayak gini ya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara Sasmita.
kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara binti. Bahwa kamu akan mengetahui bahwa aku di antara, nggak tahu saya nama-nama yang lainnya, saya kurang tahu. Anggono, Samuel Anggono di Wijaya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara Wijaya, dan aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Untuk semuanya di sini, jangan kita patah pengharapan. Kita terus arahkan iman kita, arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, itu bersukacitalah, karena disitulah letak kemenanganmu. Ketika kita bersukacita, disitulah kita mengalami kemenangan. Kita lihat di Nehemia 8 ayat 11. Cia itu CV ini enggak apa-apa, suruh masuk aja. Udah masuk. Oke. Udah, Lalu Di. berkata kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, minumlah minuman manis, kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kamu bersusah hati. Jangan kamu bersusah hati ya. Sebab sukacitamu karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kalau misalnya kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya, mana ayat 11? Aduh, bahasa Inggris lawas bisa. Ya, langsung yang B aja ya. For the joy of the Lord is my strength. Is your strength. The joy of the Lord is your strength. Tahukah Anda, kalau misalnya sukacita akan Allah, itu adalah kekuatan kita. Itu adalah kekuatan kita. Dan kita perlu bersukacita karena apa? Karena Dia adalah Allah yang baik. Karena Dia Allah yang telah menyembuhkan kita. Dia yang sudah menyembuhkan kita. That's the river that flows from the fountain of God, and it will heal everything along the way. I have tasted and known that for every broken heart there is healing in Jesus' name. Sungai kehidupan dari tata Tuhan mengalirkan kasih dan sembuhkan. Ku telah merasakan kasih Yesus di hidupku. Dalam Yesus kau telah sembuh. Kau sudah sembuh oleh bilur-bilurnya. Setiap organ-organmu harus memuliakan nama Tuhan. Karena untuk itulah kita diciptakan. Tubuh kita sebagai persembahan yang baik, persembahkan tubuh menjadi persembahan yang harum. Kita memuliakan nama Tuhan. Demikian juga setiap organ kita, paru-paru kita diciptakan untuk menceritakan perbuatan Allah yang ajaib, untuk memuliakan nama Tuhan, bukan malah sebaliknya. Kita terus perkatakan, kita terus ingatkan, paru-paru, lihat, setiap sakit penyakitmu sudah ditanggung di atas kayu salib. Kamu sudah sembuh oleh bilur-bilurnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita perkatakan terus, kita ingatkan terus. Kadang-kadang badan kita ini perlu kita ingatkan. Kalau tidak kita ingatkan, dia akan ya relatif dengan apa yang kelihatan. Tapi kita manusia, kita orang Kristen, kita tidak hidup dengan apa yang kelihatan. Kita hidup dengan yang tidak kelihatan. Nah, saya dapat pewahyuan waktu kemarin saya sakit, kita tidak hidup dengan apa yang kelihatan, kita hidup dengan yang tidak kelihatan. Kemudian, untuk apakah yang kelihatan? Yang kelihatan adalah menjadi subjek untuk harus kita ubah. Yang nampaknya kelihatan itu loh, yang nampaknya sakit, yang nampaknya paru-parunya katanya putih dan lain sebagainya, itu adalah subjek untuk kita perkatakan, untuk dia harus menjadi yang firman Tuhan katakan, dia harus memuliakan juru selamat. Kita ini bisa berkata bahwa oleh belur-belur kita sudah sembuh, bukan karena kita ini layak disembuhkan. Kalau misalnya ngomong layak-layakan, kita ini layaknya masuk neraka. Tapi kalau misalnya kita ngomong seperti itu karena apa? Karena Yesus
sudah tebus kita di atas kayu salib. Yesus sudah mati dengan darahnya yang mahal. Yesus sudah bayar. Yesus sudah bayar Anda dan saya. Yesus sudah bayar setiap sakit penyakit kita. Yesus sudah bayar sesekmu. Yesus sudah bayar batuk-batukmu. Yesus sudah bayar pneumonimu. Yesus sudah bayar semuanya. Dan dia harus mendapatkan apa yang dia sudah bayar. Mari kita berdoa. Setiap yang sakit, kalau memungkinkan, yang sesek atau apa, bisa ditaruh tangannya di dada. Yang akan antigen atau PCR, bisa juga taruh tangannya di dada. Kita beriman, dan kita perkatakan, bahwa organ-organ, kau harus memuliakan nama Allahmu. Kau harus memuliakan, karena untuk itulah kamu diciptakan, yaitu memuliakan nama Yesus. Sekarada kabaya sanana maya rada kabaya su. Koyarada kabaya sanana maya rada kabaya sarada kabaya rada kabaya su. Sekarada kabaya rada kabaya su. Saya mau ajak kita untuk nyembah dulu deh, untuk kita berbahasa roh semua, bisa unmute semuanya. Sekarang sekarada kabaya sanana maya rada kabaya su. Sekarada kabaya sanana maya rada kabaya su. Sembah sekarang semuanya, sembah. Sembah sekarang. Sekarada kabaya sanana maya rada kabaya sarada dalam nama saat ini kau sudah sembuh dalam nama Tuhan. Positif tadi. Dalam nama Yesus aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan bernafas dengan lega di dalam Tuhan Yesus. Oleh dirinya kami sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan organ-organ kembali sempurna. Jadi sempurna saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sempurna dan muliakan nama Tuhan Allahmu di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarada kabaya rada kabaya sanana maya rada kabaya su. Sekarada kabaya sanana maya rada kabaya sarada rada kabaya su. Sekarada kabaya sanana maya rada kabaya sarada kabaya su. Sekarada kabaya rada kabaya sarada kabaya rada kabaya su. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan.
Aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap orang yang ada di Zoom meeting ini. Mereka akan pulang dari tempat ini dan pulang dengan sehat sempurna. Dan Tuhan berikan tingkat iman yang baru, atmosfer yang baru. Sehingga kemanapun mereka pergi, mereka akan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang lemah dan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus lindungi, jagai, berkati, dan urapi setiap orang yang ada di sini. Dan keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa oleh bilur-bilurnya mereka sudah sembuh. Tidak ada penyakit sampar dan penyakit apapun yang terbang di waktu siang yang dapat menyerang setiap kemah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati saat ini. Yang saat ini masih positif, didiagnosa positif, saat ini kami perkatakan bahwa sudah negatif di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan, hasilnya negatif di dalam nama Tuhan. Darah Yesus membasuh, darah Yesus membasuh setiap paru-paru, membasuh setiap organmu di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya kami sudah sembuh. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena darah-Mu yang mahal Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau ajak kita untuk kita memperkatakan firman. Saya perkatakan firman dari buku anak-anak, tapi tidak usah merasa bingung atau bagaimana, karena buku anak-anak pun juga memakainya firman, dan firman itu yang menyembuhkan setiap kita. Oke, saya pakainya dari buku ini ya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak perlu takut akan sakit penyakit apapun, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yesus membuatku memiliki otoritas atas semuanya. Semuanya yang berusaha untuk membuatku sakit, saat ini aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan, aku tolak setiap sakit penyakit apapun, setiap sesak, setiap apapun, aku tolak saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, ketika aku merasa sakit, aku punya otoritas untuk aku menolaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit, setiap sesak, pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan harus menjadi seperti apa yang difirmankan, bahwa oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami deklarasikan Tuhan bahwa C126 tidak ada sakit penyakit, tidak ada sesak, tidak ada apapun. C126, be fruitful and multiply di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami tutup bungkus untuk yang ikut Zoom di dalam kuasa nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mungkin ada yang mau kesaksian? Apakah ada yang sudah termanifestasi kesembuhan yang didapat? Silahkan. Halo, Rosella. That's the river that flows. Adakah? Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya dalam doa. Saya tunggu kesaksiannya. Ingat, the joy of the Lord is your strength. So be joyful and be rejoice. Oke, yuk kita tutup ya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Biar Tuhan, setiap mereka saat ini yang sakit Tuhan, mereka organ-organ mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa oleh bilur-bilurnya mereka sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, kami tutup bungkus Tuhan mereka Tuhan dalam kuasa nama-Mu, biar setiap mereka yang sulit tidur saat ini bisa tidur di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap mereka dapat beristirahat dan mereka bisa makan dengan enak. Karena itu adalah berkat daripada-Mu. Itu adalah kehendak-Mu Tuhan, untuk anak-anak-Mu menikmati setiap makanan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih karena Kau memberkati kami dan melindungi kami. Kau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih karunia-Mu yang menyelamatkan umat manusia sudah nyata. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
God bless you. God bless Bless you, you. Kak. Thank you. Bless. Amin.